Di Runaway kita melihat bahwa Beomgyu itu dekat sekali dengan Yeonjun. Tapi kenapa sekarang Yeonjun itu tiba-tiba dekat dengan Hyunin Kai? Hyunin Kai adalah the real impostor. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Emida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk ngebahas teori dari Two Batu yang Blue Hours. Nah guys, ternyata setelah aku mecahin teorinya, itu banyak banget hal-hal yang mungkin nanti buat kalian merinding banget. Serius deh. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, tahan dulu. Rasa penasaran kalian ya. Aku mau ngingetin kalian nih, kalau kalian suka dengan video aku, silahkan langsung tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga buat like and comment, serta follow juga sosial media aku nih. Kalau di Instagram itu ada @yusulkim. Kalau di Facebook itu ada Detektif Teori. Kalau di Twitter itu ada @yusulkim2. Aku tunggu loh. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama aku mau menjelaskan dulu tentang makna keseluruhan dari lagunya supaya kalian nanti mudah paham ya. Jadi lagu Blue Hour ini itu menceritakan tentang seseorang yang memiliki imajinasi untuk dapat bersama dengan teman-temannya selamanya. Baginya, teman-temannya ini adalah orang yang sangat istimewa dan hanya itulah yang ia inginkan dalam hidupnya. Tapi sayang, dalam realita ia tak bersama lagi dengan mereka. Saat senja berubah menjadi gelap, maka fantasinya akan lenyap dan hanya dirinya lah yang tertinggal. So sad banget sih maknanya. Meskipun lagunya agak ceria-ceria gitu, tapi maknanya juga sad dan juga bikin kita kayaknya mewek ya. Dan sekarang aku akan menjelaskan tentang 12 hal misterius yang aku dapatkan di dalam musik videonya. Wow. Apa aja hal-hal misterius ini? Langsung aja kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu tentang minisode pertama. Nama album mereka kali ini sangat beda banget ya guys. Kalau sebelumnya itu kan di Dream Chapter, kok sekarang jadi minisode? Kenapa tiba-tiba berubah? Nah, ternyata Subin telah menjelaskan tentang hal tersebut. Subin mengatakan bahwa nama minisode digunakan karena album ini akan menjadi episode pendek yang diceritakan sebelum memasuki chapter selanjutnya, yakni The Dream Chapter. Jadi album ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang menghadapi perubahan mendadak dalam hubungan pertemanannya. Kalau menurut kalian sendiri nih, pandangan kalian, apakah Blue Hour ini adalah episode sebelumnya atau episode setelah dari kejadian yang berada di Eternity? Kalau menurut aku secara pribadi, ini tuh kayak episode sebelum deh. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang Blue Hours atau jam biru. Jadi Blue Hour katanya biasanya akan berlangsung selama 20-30 menit. Di Seoul, Korea Selatan sendiri, matahari katanya akan terbit pada pukul 6.51 dan akan terbenam pada pukul 17.40. Di liriknya kita melihat ada pukul 5.53. Apa sih maknanya? Beomgyu sendiri itu telah menjelaskan dan menyuruh kita sebagai para penggemar yang memburu teori ini untuk fokus pada tarian koreografi mereka. Jadi ada sebuah koreografi yang menampilkan bahwa mereka ini seolah-olah memberhentikan waktu di pukul 5.53. Jadi hal itu sebenarnya menggambarkan bahwa mereka ini kalau ingin bersama selamanya itu harus menghentikan waktu. Berbicara tentang Blue Hours, jadi Blue Hour ini adalah merupakan konsep yang mendalam diliputi oleh kesedihan yang halus dan pertanda harapan yang bersinar. Blue Hour juga adalah momen yang sulit dipahami antara mimpi dan juga realita. Inilah kenapa di lirik lagunya mereka menceritakan tentang dua kehidupan atau dua dunia. Dua dunia yang dimaksudkan oleh mereka adalah dunia mimpi dan juga dunia realita. Jadi saat Blue Hours, orang-orang nanti akan merenungkan nih apa yang telah terjadi dan menginginkan apa yang akan terjadi. Blue Hours juga merupakan gagasan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Atau bisa juga sebaliknya tentang segala sesuatu yang dapat dimulai kembali. Wow, sedalam itu makna dari Blue Hours. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang 5 people you meet in heaven. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa aku dapat berkata bahwa teori dari Two Batu ini berkaitan dengan buku yang berjudul 5 People You Meet in Heaven. Potongan klip ini akan menjelaskannya guys. Jadi gambar kincir angin ini emang akan langsung mengkoneksikan teori Two Batu dengan buku yang berjudul 5 People You Meet in Heaven. Dan jangan lupa juga dengan kabut-kabutnya ya, kabut asap nggak sih namanya? Yaps, itulah ya. Intinya ini tuh kayak
emang bener-bener sih kayak menggambarkan tentang surga seperti itu. Jadi buku ini merupakan sebuah novel pada tahun 2003 dan dibuat oleh seorang penulis namanya adalah Mitch Albom. Novel ini menceritakan tentang pria yang bernama Eddie, yang mana Eddie ini telah meninggal dan sekarang itu berada di surga. Nah, saat di surga dia nanti akan bertemu dengan 5 orang, yang mana 5 orang ini adalah orang yang semasa hidupnya Eddie itu memberikan dampak yang besar baginya. Siapa aja sih 5 orang ini? Mau tahu? Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah Blue Human atau manusia biru. Jadi pertemuannya dengan Blue Human itu mengajarkannya bahwa tidak ada peristiwa acak dalam hidup dan semua individu serta pengalaman terhubung dalam beberapa cara. Ia juga belajar bahwa setiap orang dan segala sesuatu memiliki tujuan hidup. Sebenarnya pertemuan Eddie dengan Blue Human ini menggambarkan bagaimana Tubaltu bertemu. Pasti ada penyebab tertentu kenapa mereka dipertemukan di Magic Island. Pasti ada penyebabnya. Lalu ke orang kedua yang ia temui adalah mantan kaptennya. Pelajaran yang ia dapatkan dari mantan kaptennya adalah pentingnya akan pengorbanan, baik kecil maupun besar. Dan pengorbanan ini sebenarnya telah ditunjukkan oleh Yeonjun. Yang mana Yeonjun kita lihat di Eternity itu telah meninggal. Dan aku yakin banget bahwa Yeonjun ini memang telah melakukan sebuah pengorbanan. Kita nggak tahu pengorbanan apa yang dia lakukan, karena di Eternity kemarin itu cuma sekilas doang ditampilin. Jadi aku nggak mau menyimpulkan secara gamblang sebelum melihat bagaimana episode selanjutnya. Dan kita akan masuk ke orang ketiga. Jadi Eddie ini akan bertemu dengan Ruby, yang mana Ruby ini kayak menyuruh Eddie untuk memaafkan ayahnya dan mengatakan bahwa dia tidak boleh membenci ayahnya dalam waktu yang lama, karena membenci ini seperti senjata yang akan merusak hidupnya sendiri. Kalau kebencian sendiri itu sebenarnya digambarkan oleh Beomgyu, yang mana Beomgyu ini dikarenakan rasa cemburunya, kecemburuan terhadap yang lain, itu membuat dia memiliki rasa kebencian di dalam dirinya. Dan kita akan lanjut ke orang keempat yang ditemui oleh Eddie, yaitu mantan istrinya. Jadi mantan istrinya ini mengajarkan Eddie bahwa cinta itu tidak akan pernah mati, meskipun seseorang itu telah mati. Cinta itu akan terus berjalan dan mengambil bentuk yang berbeda. Cinta ini juga menggambarkan bagaimana Tubaltu antar membernya itu saling mencintai satu sama lain layaknya sebuah keluarga. Yang mana meskipun mereka sekarang mungkin telah terpisahkan, tapi cinta mereka ini tidak akan pernah mati. Cinta mereka ini akan terus ada selama-lamanya dan akan ditampilkan dalam bentuk-bentuk yang berbeda pula. Dan sekarang kita akan masuk ke orang terakhir yang ditemui oleh Eddie. Dia adalah gadis muda asal Filipina, namanya adalah Tala. Jadi Tala ini akan mengajarkan Eddie bahwa tidak ada hidup yang sia-sia. Dan hal ini sebenarnya menggambarkan tentang Beomgyu. Di musik video dari Blue Hour, kalian pasti melihat bahwa Beomgyu ini memiliki rasa penyesalan. Nah, saat Beomgyu ini sedang galau-galaunya dan terlihat seperti menyesal, Yeonjun dan yang lainnya akan menghampiri si Beomgyu. Dan seolah-olah Yeonjun ini mengatakan sesuatu kepada Beomgyu, yaitu untuk tidak menyesal. Hidup dari Beomgyu itu sebenarnya tidak pernah sia-sia, meskipun dia mungkin melakukan keburukan. Tapi keburukan yang ia lakukan bukan berarti membuat kehidupan yang ia jalani selama ini itu tidak ada manfaatnya. Begitu guys. Wah, jadi dalam banget ya makna dari bukunya. Mungkin buat yang belum baca bisa disegerakanlah membaca ya, karena menurut aku bukunya ini memiliki pelajaran yang sangat berharga banget untuk kehidupan. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang pohon maple. Pohon maple sendiri itu melambangkan tentang keseimbangan, persembahan, sihir, janji, dan umur yang panjang. Sedangkan untuk daunnya itu melambangkan tentang keharmonisan dan juga kesetiaan. Keharmonisan itu ditandai dengan transformasi warna daun maple seiring dengan perubahan musim, dari musim semi ke musim gugur, dari warna hijau ke warna merah atau kuning. Bagi Tubaltu, terutama Beomgyu, ini dapat menjadi lambang yang menggambarkan bahwa janji yang telah dibuat oleh mereka di Nap of Stars akan terus dipegang selama-lamanya. Dan kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang carousel atau komedi putar. Komedi putar sendiri adalah simbolisme yang mewakili tentang perasaan yang ingin terjebak di dalam masa kecil yang indah dan menyenangkan. Sekilas ini akan mengingatkan kita dengan musik video dari BTS yang Spring Day. Dalam musik video tersebut, kita diperlihatkan bagaimana pada awalnya mereka semua bermain bersama, tapi pada akhirnya Jungkooklah yang akan sendiri. Begitu pula dengan Tubaltu. Pada awalnya mereka bermain bersama, tapi pada akhirnya Beomgyu akan sendirian. Komedi putar ini ternyata punya hubungan dengan buku yang berjudul The Catcher in the Rye, The Carousel yang dirilis pada tahun 1952. Buku ini katanya mengandung banyak kata-kata yang tak senonoh, tapi meskipun demikian, orang-orang yang ngebaca buku ini bilang bahwa kata-kata yang tak senonoh itu merupakan pengekspresian secara langsung dari si tokoh yang merasa frustasi akan kehidupannya.
Selain itu, teori foto dari Beomgyu di bagian ini juga akan mengaitkannya ke dalam buku The Carousel sendiri. Wah gila ya, foto aja ada teorinya. Big Hit ini emang ya, bener-bener ya mind blowing banget sih sumpah. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-6, yaitu tentang sosok aneh. Jadi sosok aneh ini adalah sosok yang muncul di Nap of Star saat Yeonjun bertemu dengan kucing. Selain itu, sosok ini juga terlihat di bunga saat Yeonjun ditampilkan telah meninggal. Dan di dalam musik video yang Blue Hour, sosok ini terlihat dalam scene miliknya Subin. Karena sosoknya terlihat sangat creepy banget dan selalu ditampilkan saat terjadi musibah yang besar. Apakah sosok ini merupakan pertanda yang buruk? Kalau menurut kalian sendiri bagaimana dengan sosok ini? Komen di bawah ya. Atau ada yang tahu nama sosok ini apa? Langsung komen. Aku nggak tahu nama sosoknya apa guys, serius. Oke, sekarang kita akan move ke poin yang ke-7, yaitu tentang Peter Pan. Jadi dalam pembahasan teori Eternity kemarin, aku memang telah menjelaskannya bahwa teori dari Tubatu ini emang punya hubungan dengan Peter Pan. Neverland Peter Pan itu merupakan Magic Island-nya Tubatu. Bukankah aku bilang seperti itu ya kemarin? Tapi kemarin agak masih ragu-ragu untuk mengungkapkannya karena aku nemuin clue Peter Pan hanya dari kapal bajak laut doang yang di Runaway. Tapi ternyata setelah aku lihat musik video Blue Hour, semuanya memang terkoneksi dengan Neverland dan juga Peter Pan. Kenapa dapat seperti itu? Jadi guys gini, saat mereka kecil di dunia fiksi, itu sebenarnya akan ngingetin kita secara langsung ke film dari Tinkerbell, bener nggak? Buat yang udah nonton film Tinkerbell, masa nggak tahu sih? Ya udah jelas ini masuk ke film Tinkerbell dan juga Peter Pan. Ada yang belum tahu siapa itu Peter Pan? Mau kenalan nggak dengan Peter Pan? Jadi Peter Pan ini adalah karakter fiksi guys yang menggambarkan anak muda berjiwa bebas. Dia itu nakal dan juga dapat terbang meskipun tanpa sayap. Dan dia juga katanya tidak pernah tumbuh dewasa alias abadi menjadi seorang anak-anak. Wow, debak ya. Aku juga pengen dong abadi jadi anak-anak. Soalnya dewasa itu nggak enak. Ya. Peter Pan katanya menghabiskan masa kecilnya yang tanpa akhir berpetualang di pulau mitos namanya adalah Neverland. Neverland sendiri merupakan tempat anak-anak menjadi bahagia karena tidak dalam kontrol orang tua, sehingga dapat berpetualang sepuasnya. Dan satu hal lagi tentang Neverland, katanya Neverland ini membuat siapapun atau anak-anak yang berada di sana itu akan menjadi abadi sebagai seorang anak-anak. Tapi guys, ternyata setelah aku baca kembali, aku menemukan fakta yang cukup creepy dari seorang Peter Pan. Ternyata Peter Pan ini katanya adalah sosok yang jahat. Kalau kalian selama ini mengira bahwa Kapten Hook yang jahat, kalian itu katanya salah guys. Karena dalam cerita asli, cerita asli, Peter Pan ini digambarkan sebagai sosok yang jahat. Dia juga katanya adalah seorang psikopat yang mana dia ini suka membunuh siapapun. Korbannya itu nggak cuma bajak laut doang, tapi teman-temannya juga nih guys, itu dapat menjadi korban. Saat dia melihat temannya mulai tumbuh dewasa, dia nanti akan menghabisi temannya tersebut. Dan ternyata Neverland katanya itu nggak ngebuat anak-anak menjadi abadi sebagai seorang anak-anak, enggak. Tapi Neverland ini cuma memperlambat penuaan saja. Hanya satu yang abadi menjadi anak-anak. Dia adalah Peter Pan. Wow, cukup creepy juga ya guys dengar teori dari Peter Pan. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-8, yaitu tentang tupai. Nah, secara umum simbolisme dari tupai itu adalah memberikan pesan kepada kita semua untuk bersenang-senang. Simbolisme tupai itu menunjukkan bahwa kita juga perlu meringankan beban untuk nggak perlu terlalu serius banget dalam menjalani kehidupan. Inilah kenapa saat para member terjatuh, itu nanti akan ada tupai yang menghampiri mereka. Dan tupai-tupai ini seolah-olah sedang membisikkan mereka untuk bermain dan bersenang-senang. Inilah kenapa saat mereka selesai dibisikin oleh tupai, member-member yang lain nanti akan bersenang-senang dan juga have fun together di Neverland atau Magic Island-nya mereka. Wow, hebat juga ya makna dari tupai ini. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-9, yaitu tentang burung. Burung itu mewakili tentang kebebasan. Tapi di sini kita itu ngelihat banyak sekali burung-burung yang berwarna biru. Burung berwarna biru itu katanya adalah simbolisme yang menggambarkan tentang kegembiraan, kejujuran, dan juga harmoni. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-10, yaitu tentang buku. Buku ini adalah buku yang sangat penting dan memiliki kekuatan yang besar. Kekuatannya mungkin dapat untuk membuka sebuah pintu atau membuat sebuah lingkaran sihir seperti apa yang dilakukan oleh Subin, sehingga dia dapat menuju ke masa lampau dan juga menuju ke masa depan. Sejauh ini hanya Subin yang kulihat menguasai apa yang berada di dalam buku tersebut, karena di Runaway kita melihat bahwa Subin itu dapat melakukan perjalanan waktu dengan membuat lingkaran sihir, yang mana lingkaran sihir yang dibuatnya itu sama banget
dengan simbol dari bukunya sendiri. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-11, yaitu tentang Yeonjun dan juga Hyuning Kai. Baik di Eternity dan juga di Blue Hour, kita melihat bahwa Yeonjun sangat dekat dengan Hyuning Kai. Yeonjun ini seolah-olah menjadi sosok pelindung bagi Hyuning Kai. Di samping itu, kita melihat bahwa Beomgyu terlihat tidak terlalu menyukai hal tersebut. Dan seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya, selain Beomgyu, kalian juga perlu mencurigai tentang Hyuning Kai. Kita nggak tahu siapa yang benar-benar impostor. Sebenarnya kita nggak benar-benar tahu tentang hal tersebut. Selama ini kita terus menuduh Beomgyu dan juga Beomgyu. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika Hyuning Kai adalah the real impostor? Oh ya guys, jangan lupakan juga dengan apa yang terjadi di Runaway ya. Di Runaway kita melihat bahwa Beomgyu itu dekat sekali dengan Yeonjun. Tapi kenapa sekarang Yeonjun itu tiba-tiba dekat dengan Hyuning Kai? Ini adalah sesuatu hal yang aneh banget dan gak bisa kita sepelekan sama sekali. Adakah yang tahu apa penyebabnya? Entar komen di bawah ya. Kenapa Yeonjun kau selingkuh? Yeonjun kenapa? Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang imagination atau imajinasi. Pada akhirnya, Beomgyu akan tersadar bahwa kebahagiaan dan juga kesenangan yang ia dapatkan bersama dengan teman-temannya hanyalah imajinasi semata. Pada akhirnya, imajinasi dari Beomgyu akan terhenti saat senja mulai tiba. Saat itu, ia sadar bahwa ia hanya sendiri tanpa kehadiran teman-temannya. Jadi dapat kita simpulkannya guys, apa yang terjadi dengan Beomgyu di musik video Blue Hour itu mirip banget dengan apa yang terjadi pada Taehyung di Runaway. Di Runaway, Taehyung juga memiliki imajinasi untuk dapat bersama dengan teman-temannya selama-lamanya. Tapi ada satu perbedaan guys. Ada satu perbedaan di antara mereka, yaitu perbedaan waktu. Kalau Taehyung itu malam, maka Beomgyu ini adalah Blue Hours. Beomgyu akan kehilangan teman-temannya saat senja atau malam mulai tiba, sedangkan Taehyung itu akan kehilangan teman-temannya saat pagi mulai datang. Wah. Ini perlu kita tulis ya, dicatat baik-baik. Soalnya nanti kayaknya akan ada cerita baru yang terbentuk di antara mereka. Dan jangan lupakan juga dengan apa yang terjadi pada Yeonjun di Nap of Star. Di Yeonjun sebenarnya itu bukan terjadi di realitas sebenarnya gitu guys. Yeonjun juga memiliki imajinasi sama dengan yang lain. Perlu dicatat bahwa Yeonjun itu memiliki imajinasi bertemu dengan member-member yang lain dan membuat mimpi di Magic Island. Padahal sebenarnya di dunia nyata mereka sebenarnya tidak pernah bertemu. Inilah kenapa di Magic Island kita diceritakan bahwa mereka ini tidak mengenal satu sama lain. Dicatat mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan bahkan mereka juga lupa dengan janji yang telah dibuat. Karena janji-janji itu hanya dibuat dalam mimpi saja, bukan dalam realita. Inilah sebabnya semua member kecuali Yeonjun itu tidak mengingat tentang janji yang telah dibuat. Mereka melupakan janji tersebut karena mereka tidak pernah benar-benar melakukannya di dunia nyata. Wah, sekarang aku baru paham dengan teorinya setelah berabad-abad, serius. Blue Hour ini ngebuat aku paham betul dengan teorinya. Kalau kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah ya. Well done untuk teori To Batu yang Blue Hour, sangat panjang banget teorinya, gila panjang banget. Aku sampai capek banget ngomong. Yang dapat aku simpulkan adalah Blue Hour ini menceritakan tentang keinginan dari Beomgyu untuk dapat bersama dengan temannya alias abadi di dalam kesenangan. Tapi menurut aku saat ini mereka nggak bisa disatukan. Kenapa? Karena mereka memiliki perbedaan dimensi. Bagaimana menurut kalian dengan teori kali ini? Komen di bawah ya. I'm Yusuf pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. See you next time. Annyeong. 감사합니다.